Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore kali ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Alhamdulillah ya, masih bisa ngaji lagi. Semoga kita semua dicatat, ditulis sebagai orang yang mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah menambahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk siang kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi yang sebelumnya. Jadi bab tentang tayamum. Kemarin kan terakhir tentang khuf ya, tentang khuf uzah, tentang sepatu kulit. Sekarang tentang tayamum. Tadi mau membuat materi tapi laptopnya harus mati, jadi belum mau minta diservis laptopnya, jadi gak sempat ngetik-ngetik. Bab tayamum, faslun fit tayamum. Nah, seperti biasa kita dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Pasal ini menjelaskan tentang fit tayamumi, menjelaskan tentang tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Di dalam sebagian kitab, redaksi kitab matan, ini mendahulukan bab tayamum daripada bab tentang khuf. Tentang khuf. Kemarin kan membahas tentang sepatu kulit dan khuf ya. Dalam sebagian kitab itu tayamum dulu baru khuf. Tapi di kitab Fathul Qorib tayamumnya akhir. Jadi khuf dulu. Wat tayammumu lughatan al-qasdu. Jadi secara bahasa tayamum itu maknanya adalah al-qasdu. Qasdu apa sih? Menyengaja. Jadi secara bahasa yang namanya tayamum itu bermakna al-qasdu, menyengaja, atau bertujuan, menyengaja, itu qasdu. Nah, secara istilah atau secara syara, apa sih tayamum itu artinya? Wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal ladaini badalan an wudu'in au ghuslin au ghusli udwin bi syaraita makhsusatin. Jadi pengertian tayamum menurut syara atau menurut istilah adalah isalu turabin. Jadi mendatangkan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau sebagai ganti dari mandi atau sebagai ganti dari membasuh anggota wudu atau sebagai ganti dari membasuh anggota wudu dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam istilah syara, jadi tayamum itu adalah mendatangkan debu kan tadinya di tanah kan? Nah, di tanah. Nah, tayamum itu adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan. Tayamum. Di tayamum itu yang diusap atau bahasa kerennya mengusapkan debu ke wajah dan kepada kedua tangan.
Lah, kenapa diusap wajah dan tangannya? Ini sebagai ganti daripada wudu atau ganti daripada mandi besar, mandi wajib, atau sebagai ganti daripada membasuh anggota wudu yang tidak bisa kena air. Contoh begini, misalkan maksudnya sebagai ganti wudu itu bagaimana? Nah, jadi dalam suatu keadaan nanti dalam fikih itu boleh kita mengganti wudu dengan cara tayamum. Tayamum itu kan tadi mengusapkan debu kepada wajah dan kedua tangan. Cukup muka dan dua tangan yang diusap. Nah, ketika tidak ada air dalam suatu keadaan, misalkan nanti ada salah-salah, maka nanti wudu itu bisa digantikan dengan menggunakan tayamum. Nah, tayamumnya itu kemudian tidak seperti wudu. Kalau wudu kan harus membasuh muka kan, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian rambut, membasuh kaki kan begitu. Kalau tayamum enggak, kalau tayamum cukup yang diusap adalah muka dan kedua tangan. Itu yang pertama. Jadi wudu tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, yang kedua, tayamum juga bisa menggantikan mandi. Maksudnya bagaimana? Misalkan dalam satu keadaan tidak ada air, nah, ternyata junub, nah, misalkan junub atau misalkan beres haid, kan harus mandi, sedangkan nggak ada air. Bagaimana solusinya? Apakah nggak usah mandi, sholat saja? Maka solusinya adalah bertayamum diniatkan sebagai pengganti mandi besar itu. Terus ketika tayamum mengganti mandi besar, apakah caranya harus ditaburkan ke seluruh badan? Ya enggak juga. Tetap hanya mengusap muka dan kedua tangan. Nah, niatnya adalah nanti sebagai pengganti mandi. Nah, kemudian yang ketiga, tayamum itu juga sebagai pengganti daripada membasuh anggota wudu yang tidak bisa dibasuh. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada orang yang tangannya ada gipnya atau ada perbannya, jadi tangannya karena mungkin tangannya sakit, patah dan sebagainya, alhamdulillah. Kemudian tangannya ada perbannya, ada luka yang ada perban. Dan kalau kena air, kata dokter jangan kena air, kalau kena air nanti lukanya bisa parah atau mungkin nanti bisa busuk tangannya. Nah, akhirnya ketika orang itu wudu, jadi ketika wudu itu normal, ketika pas basuh muka dibasuh mukanya. Katakan tangan kiri yang ada perbannya, pas tangan kanan ya dibasuh seperti biasa. Pas tangan kiri, karena tangan kiri ada perbannya nggak bisa dibasuh, akhirnya pas bagian tangan kiri berhenti wudunya, dilap dulu, kemudian tayamum. Nah, tayamum itu sebagai ganti daripada membasuh anggota ini. Beres tayamum, kemudian dilanjutkan mengusap kepala dengan air, kemudian membasuh kaki. Jadi ketika pada anggota badan kita ada anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu ya. Ketika pada anggota wudhu kita ini ada anggota yang tidak bisa dibasuh karena sakit atau karena penyakit, maka diganti dengan menggunakan tayamum. Ribet, berarti ribet ya? Ya ribet. Kayak wudhu plus tayamum. Nah, memang begitu, aturannya begitu. Jadi anggota yang tidak bisa dibasuh oleh air digantikan dengan cara tayamum. Tayamumnya mana yang diusap tangannya doang atau muka dan tangan? Ya semuanya, muka dan kedua tangan. Nah, itu. Kemudian jadi tayamum itu tadi dikatakan tayamum adalah
mengusapkan debu kepada wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudu atau ganti daripada mandi atau ganti daripada membasuh anggota wudu yang tidak bisa dibasuh. Dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dengan syarat-syarat, ada syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? Wa syaraitu tayamumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 hal. Jadi syaratnya ada 5 hal. Jadi seseorang boleh bertayamum, berarti tayamum itu entah sebagai ganti wudu, entah sebagai ganti mandi, entah sebagai ganti membasuh anggota, itu syaratnya ada 5. Ahaduha wa fi ba'din nusah khilmatni khamsatu khisal. Dalam sebagian redaksi membahasakan khamsatu khisalin, sama 5 hal. Ahaduha yang pertama adalah, jadi syarat boleh tayamum, ahaduha adalah wujudul uzri. Pertama, seseorang boleh bertayamum dengan syarat terdapat uzur. Terdapat uzur. Uzurnya apa saja? Bisa karena sebab perjalanan, jadi uzur perjalanan, ataupun sakit atau uzur sakit. Bisa farin au maradin. Jadi pertama syaratnya itu karena terdapat uzur, baik itu uzur karena perjalanan ataupun uzur karena sakit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang sedang melakukan perjalanan, kan dalam perjalanan mungkin saja pas, ya, mungkin kalau gambaran sekarang susah, pasti ada air kan begitu. Di pom bensin berarti ada air. Masih banyak air. Kalau dulu kan enggak. Kalau zaman dulu kan orang melakukan perjalanan, katakan naik kuda atau naik onta atau jalan kaki, lewatnya hutan-hutan, nah, berhenti kan belum tentu ada air kan begitu. Nah, misalkan jadi musafir. Jadi musafir, kemudian ternyata ketika masuk waktu sholat, nengok kanan kiri, ke depan belakang nggak ada air misalkan begitu. Nah, berarti nanti posisi orang seperti itu dia bisa menggantikan wudunya dengan cara tayamum. Jadi musafir. Dia ada uzur sebagai musafir. Ataupun yang kedua, ataupun berikutnya uzurnya karena sakit au maradin. Jadi misalkan ada orang yang sedang sakit. Kata dokternya, waduh bapak nggak boleh kena air ini. Kalau kena air nanti kan bisa bahaya, misalkan kulitnya bisa melepuh, misalkan begitu. Atau kalau kena air nanti lukanya bisa bengkak dan busuk, misalkan begitu. Berarti kan udzur. Padahal air banyak. Tapi karena sakit, maka nanti boleh digantikan dengan tayamum. Kemudian wasani, syarat yang kedua adalah dukhul waktu sholati. Syarat yang kedua orang boleh tayamum adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi pengerjaan tayamum itu setelah masuk waktu sholat. Contoh misalkan zuhur jam 12, nggak ada air, katakan posisi nggak ada air lah. Posisi lagi nggak ada air. Ternyata sebelum jam 12 kurang 5 menit, tayamum dulu untuk sholat zuhur, nggak boleh. Jadi tayamum itu dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau dikerjakan sebelum masuk waktu sholat, maka tidak boleh kemudian digunakan untuk menjalankan sholat fardu. Nah, jadi harus setelah masuk waktu sholat. Fala yasihu at-tayammum laha qabla dukhuli waktiha. Maka
Tidak sah seseorang bertayamum karena untuk sholat fardu sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau misalkan tayamumnya itu bukan untuk sholat fardu, misalkan jam 11 pengen baca Al-Quran, katakan begitu. Posisi nggak ada air, tayamum untuk baca Quran ya boleh. Nah ini yang syarat masuk waktu sholat itu ketika tayamumnya digunakan untuk menjalankan sholat fardu. Ya, kalau untuk hal-hal sunnah ya nggak masalah. Maksudnya kalau yasu at-tayamum laha qabla dukhul waktu. Jadi tidak sah bertayamum untuk menjalankan sholat fardu sebelum masuk waktunya. Contohnya tadi duhur jam 12, tapi sebelum jam 12 sudah tayamum untuk sholat duhur. Ini nggak boleh. Maksudnya nggak sah tayamum untuk sholat duhur. Tapi kalau untuk hal-hal sunnah ya boleh-boleh saja. Kemudian wasalisu, syarat yang ketiga. Orang boleh tayamum adalah wasalisu tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsihi au biman azina lahu fi talabihi. Lah kemudian syarat tayamum yang ketiga adalah sudah ada usaha mencari air. Jadi sudah berusaha mencari air. Jadi nggak boleh kemudian ujung-ujung tayamum, nggak ada air kayaknya belum dicari. Langsung tayamum nggak boleh, harus dicari dulu. Ditolak dulu, dicari dulu ke depan, ke belakang, kanan kiri. Ada enggak? Kalau nggak ada, baru. Jadi syarat yang ketiga ini harus ada setelah mencari air, baik dicari oleh dirinya sendiri ataupun dicari oleh orang lain yang diberi mandat, tolong carikan air ya, misalkan begitu. Baik itu dibayar ataupun tidak. Misalkan tolong cari air. Jadi tidak harus kemudian saya yang berangkat. Misalkan posisinya katakan orang udah tua kan nggak mungkin harus nyari sendiri muter-muter. Misalkan nyuruh anaknya tolong cari air di tangga di mana ada air nggak? Oh nggak ada berarti. Jadi bisa dicari dengan sendiri ataupun menyuruh orang lain. Fayat lubu al-ma'a min rihlihi wa rifqatihi. Jadi urutannya mencari air itu dari mana? Di rumah dulu, misalkan tinggal di rumah. Di rumah ada air nggak? Di sumur nggak ada. Enggak. Kemudian setelah di rumah nggak ada, baru ke teman-temannya, tetangga-tangganya, ada air nggak? Nanya, ada air nggak? Ada tapi buat minum ya, berarti nggak ada. Ada tapi buat keperluan lain, berarti hitungnya nggak ada. Ada tapi harus beli mahal, berarti hitungnya nggak ada. Jadi tergolong nggak ada adalah ketika ada air tapi harus beli mahal, juga tergolong nggak ada. Misalkan ada nih air 1 jerigen, tapi syaratnya 1 jerigen harus dibeli 100.000, wah berat, nggak bisa. Tergolong nggak ada. Kemudian fa'in kana munfaridan nadoro hawalaihi minal jihati arba'. Ingkana fi mustawa, ingkana bi mustawin mil ardi, ketika posisinya sendirian, dalam artian tidak di rumah, tidak ada tetangga, jadi mungkin sedang jadi musafir, jadi sendirian. Tetangga nggak ada, teman-teman nggak ada. Lah bagaimana kemudian mencari airnya? Tadi kan kalau sedang di rumah dulu, di teman-temannya, tangga-tangganya. Bagaimana kalau kemudian posisinya itu sendirian? Enggak di perkampungan lah, katakan sedang sendiri ya, jadi musafir di jalan. Kanan kiri enggak ada orang, enggak ada rumah. Bagaimana? Maka kalau sedang sendirian, cara mencarinya adalah nadhuru hawalaihi minal jihah al-arba'. Jadi melihat ke depan, ke belakang, kanan, ke kiri, dilihat semua. Ketika memang berada di tanah yang datar. Tanah kan ada yang datar, ada yang perbukitan kan naik turun. Jadi kalau dari tanah yang datar, cukup lihat ke depan, kira-kira ada air nggak ya? Belakang, samping kanan, samping kiri ada air nggak? Lah, itu kalau tanahnya datar. Paingkana
fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadru nadrihi. Sedangkan ketika berada di tanah yang tidak datar, tanahnya naik turun, maka cara mencari airnya ketika sedang sendirian, dia harus berusaha mencari, muter-muter. Taraddada harus maju ke depan, kira-kira berapa meter ke depan nyari. Karena kan mungkin ketutupan tanah kan, kalau tanahnya naik kan, ke depan ada nggak? Lalu nggak ada, ke belakang, cari lagi, samping kanan, samping kiri. Ketika memang tanahnya adalah naik turun. Tapi kalau tanahnya datar, cukup dengan cara kira-kira dilihat ada nggak ya ke depan. Wah, kayaknya nggak ada, ke belakang. Itu kalau tanahnya datar. Kalau tanahnya naik turun, nah harus dicari. Kemudian warrobi. Syarat yang keempat, nah tadi syarat ketiga adalah mencari air. Syarat yang keempat apa? Syarat yang keempat adalah warrobi ta'adzuru istimalihi. Syarat yang keempat orang boleh tayamum adalah sulit untuk menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air baik untuk wudhu, baik untuk mandi. Nah, tidak bisa itu kenapa? Ail ma'a bi an yakhofa min istimalihi min istimal ma'i ala diha binafsihi ala dinafsin au manfa'an idwin. Tidak bisa menggunakan air itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan gambaran kalau saya pakai air saya takut mati. Masa ada orang misalkan kan begitu, ada orang sakitnya parah, badannya itu mungkin sudah banyak lukanya, kalau kena air bisa tambah parah dan mati kan begitu, lalu kebakar, nah, misalkan begitulah. Atau mungkin ya naudzubillah, misalkan orang yang kena gula basah kan bisa juga kan, kalau kena air bisa tambah parah. Kemudian atau misalkan pertama karena takut nyawanya hilang, atau takut kalau menggunakan air anggota badan yang kena air ini bisa tidak berfungsi. Au manfaatin udwin. Ini kan berarti tergolong tidak bisa menggunakan air. Jadi orang-orang yang seperti ini langsung boleh tayamum. Jadi ketika ada orang yang tidak bisa menggunakan air dengan gambaran kalau pakai air takut nyawanya hilang atau takut sebagian manfaat anggotanya itu nggak berfungsi, maka boleh menggunakan tayamum. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasudahu ala nafsihi min sabuin au aduin. Dan tergolong dikatakan udzur adalah misalkan sebenarnya saya itu di depan saya tepat ada sungai besar, banyak airnya. Tapi kalau saya ngambil air ada buayanya. Saya ambil air buaya, itu banyak, ada ular besar. Atau kalau saya ngambil air itu ada anjing galak yang siap menerkam misalkan gitu. Nah, kalau seperti ini tergolong uzur. Nah, tergolong uzur karena ada hewan buas yang menerkam. Ataupun misalkan di depan saya itu seberang sana ada air, tapi di sana ada musuh saya. Kalau saya ke sana saya bisa dibacok atau dipukul dari belakang takutnya. Berarti tergolong uzur. Tergolong namanya tidak bisa menggunakan air. Jadi uzur itu bukan juga karena memang badannya sakit, bisa juga badannya sehat, banyak air, tapi contohnya seperti tadi. Kalau saya ngambil air bisa diterkam hewan buas ataupun ada musuh. Ya, membahayakan diri. Atau ala malihi min sariqin au ghasibin.
atau mengkhawatirkan kalau saya nyari air, kalau saya ngambil air takut barang saya diambil orang. Misalkan bawaannya banyak. Nah, kayak kemarin mudik banyak bawaan, mau kamar mandi aja bingung harus gantian begitu. Gak boleh ditinggal. Misalkan sendirian bawaannya banyak, sedangkan bawaannya itu ada misalkan ada duit, ada emas. Kalau saya tinggal sebentar bisa-bisa raib ini. Ya maka tergolong uzur. Jadi kalau ada orang misalkan bawa harta, kalau saya mau ngambil air, takutnya harta saya ini diambil orang. Ya sudah, tungguin hartanya. Berarti dengan cara sholatnya dengan menggunakan tayamum. Ataupun tidak takut maling tapi takut digosok. Takut digosok. Nah, sama saja. Ya sebenarnya gosok itu ya mirip-mirip sama maling. Kalau maling kan ngumpet-ngumpet. Kalau gosok itu terang-terangan. Ada orangnya diambil. Gosok. Nah, jadi tergolong uzur adalah ketika mengkhawatirkan jiwanya terancam ataupun hartanya terancam. Itu tergolong uzur ya. Kemudian wa yujadu fi adl usail matni fi hadha syarti ziyadatun ba'da ta'addud ismali wa hiya wa i'wazuhu ba'da tolab. Kemudian masih tergolong syarat yang keempat adalah atau dia punya air. Jadi setelah mencari air dapat. Namun airnya dibutuhkan untuk yang lain. Misalkan kalau saya menggunakan ini untuk wudhu, maka nanti saya nggak bisa minum. Kalau saya pakai wudhu, nanti saya nggak bisa masak nasi, misalkan begitu. Nggak bisa makan. Misalkan begitu. Ya maka ini tergolong udzur. Tergolong tidak bisa menggunakan air. Tergolong ta'adzur istimali. Tergolong sulit menggunakan atau tidak bisa menggunakan air. Jadi bahasa tidak bisa menggunakan air itu bisa karena takut akan jiwanya, takut akan hartanya, atau ada air tapi diperlukan untuk yang lain. Misalkan tidak harus manusia, misalkan kalau saya pakai wudhu nanti ayam saya nggak bisa minum, kucing saya nggak bisa minum, misalkan begitu. Misalkan, ya maka ya dah untuk ayam dan kucing, tanya tayamum. Kan begitu. Syaratnya hewan-hewan yang dimuliakan. Beda kalau hewannya itu yang nggak mulia seperti misalkan hewan-hewan yang nggak dimuliakan dalam agama, misalkan seperti babi, itu beda lagi. Kemudian wal khamis, syarat yang kelima. Tayamum adalah wal khamisu at-turabu at-tahir. Jadi syarat yang kelima, tayamum harus menggunakan debu yang suci. Tidak boleh tayamum tapi menggunakan debu yang najis. Syarat yang kelima adalah tayamum harus menggunakan debu yang suci, ayat tahur ghairul manda. Suci dan tidak basah. Kenapa kalau basah? Ya kalau basah nggak ada kalau bahasa Jawa itu beledug, nggak ada abunya tuh. Apa namanya tuh bahasa Sundanya apa itu? Temo. Yang suka nempel di kaca namanya apa itu? Debu kan, kalau bahasa Indonesia debu. Yang ada debunya itu. Jadi kalau kalau basah kan nanti ya nggak bisa nempel di tangan debunya. Jadi yang kelima syaratnya harus menggunakan debu yang suci yang tidak basah. Wa yasduqu at-tahir bil maghsub wa turabil maqwar lam tumbas. Tergolong debu yang suci adalah debu yang gosok. Gosok itu ngambil punya tetangga nggak bilang-bilang, gosok. Atau
tayamum di tanah orang, bilangnya gosok kan, harus tanah sendiri. Kalau tanah orang ya tapi suci, sah juga masih. Tapi namanya gosok lah. Ya tetap ada dosanya tapi tetap sah. Atau menggunakan debu kuburan dengan catatan belum digali. Kalau sudah digali itu ada kemungkinan apa namanya, kan kuburan kan begini, kuburan kan biasanya ada yang udah ditanam 50 tahun, udah nggak jelas apa namanya siapa pemiliknya, sudah nggak ada patoknya, ini digali lagi kan buat kuburan baru lah. Kalau yang sudah digali lagi itu tanah yang di atasnya tergolong tanah yang tidak suci, nggak boleh dibuat tayamum. Karena apa namanya dipastikan tanah itu sudah bercampur dengan nanah darah mayit yang dulu itu, maka bekas tanahnya tidak suci. Maka boleh menggunakan tanah kuburan, tapi tanah kuburan yang belum digali, maksudnya belum pernah digali ulang gitu, masih tanah kuburan yang pinggir-pinggirnya yang belum digali. Nah, itu tergolong debu yang suci. Wa yujadu fi ba'di nusakhi ziyadatun fi hadha syarti wa hiya lahu ghubarun fa in khalatahu jassun aw ramalun lam yajuz. Kemudian tadi yang kelima kan syaratnya harus menggunakan debu yang suci dan memiliki gubar, memiliki beledug, kalau bahasanya beledug. Yang memiliki debu lah, memiliki apa sih? Nah, ada kebulnya itu. Itu ngebul itu lah, itu namanya itu. Dia harus memiliki gubar, memiliki beledug, memiliki debu, turab ya, memiliki gubar. Ada abu, ada debu ya gitu ya. Sama nggak abu sama debu? Beda. Abu itu mah ya, bakaran namanya abu. Ya. Yang intinya tanahnya harus tanah yang memiliki apa namanya, memiliki beledug, memiliki gubar, memiliki debu gitu. Ya kalau ditepak itu keluar itu tuh. Nah, itu kan tanahnya namanya tanah memiliki. Kan ada tanah yang ketika ditepak itu nggak keluar debunya kan. Nah, mungkin tanahnya kasar, jadi ditepak nggak keluar debunya. Gimana? Nah, itu kan nanti pembahasan dalam memang dalam itu sudah beda madhab ya. Dalam Syafi'iyah ya, dalam madhab Syafi'iyah itu memang harus menggunakan debu langsung. Yang sering kita kenal ketika umroh haji menggunakan cukup nepuk kendaraan, kondisi kendaraan itu dalam madhab Hanafiyah gitu. Sudah bukan Syafi'iyah sebenarnya, Hanafiyah gitu. Mungkin orang-orang yang umroh kan begitu ya, ketika waktu masuk sholat cukup nepuk kursi kan begitu. Kursi. Nah, sebenarnya kalau kursi pesawat udah nggak ada debunya itu, bersih malah. Mungkin yang berdebuan mungkin bokong temannya itu, berdebuan mungkin. Iya, kalau kursinya bersih itu. Ya, tapi itu dalam adab Hanafi itu segala sesuatu yang nempel di tanah, ya pesawat kan ketika mendarat nempel di tanah kan, nah, itu boleh kita tayamum dengan menggunakan itu. Jadi menempelkan tangan di tempat-tempat yang dia barang itu nempel di tanah, boleh kita menggunakan tayamum dengan itu. Itu dalam adab Hanafi. Tapi Syafi'iyah nggak boleh. Syafi'iyah nggak sah. Kalau Syafi'iyah ikutin tayamum dengan pakai nepuk di kursi pesawat atau kursi mobil nggak sah dalam Syafi'iyah ya. Nah, Syafi'iyah harus pakai debu, harus debu asli kalau Syafi'iyah. Kalau Hanafiyah itu segala barang yang nempel di tanah itu boleh kita usap untuk dijadikan tayamum. Ini kita lagi bahas Syafi'iyah dulu ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak pakai jok mobil ya? Kalau Syafi'iyah nggak boleh, jelas. Karena tadi kan yang kelima harus menggunakan at-turab dengan menggunakan debu yang suci. Debu juga harus ada gubarnya, harus ada beledugnya gitu, harus ada kebulnya gitu. Nah, yang kebul itu. Kalau cuma tanah tapi nggak ada beledugnya itu nggak boleh. Nah, karena ketika ditepuk itu ya nggak ada kayak bedaknya gitu. Kalau tayamum harus ada yang nempel di tangan itu. Harus ada gubarnya. Nah, ketika pas tayamum
debunya tercampur dengan kapur atau bercampur dengan pasir, ini dikatakan tidak sah tayamumnya. Jadi kita membahas Syafi'iyah ya. Dalam Syafi'iyah, jadi syarat yang kelima itu harus dengan menggunakan debu yang suci dan memiliki debu halus lah. Memiliki debu halus itu. Memiliki debu halus. Nah, ketika kemudian tercampur dengan kapur atau tercampur dengan pasir, maka tidak sah tayamumnya. Nah, di sini in khalatahu jassun aw ramalun lam yajuz. Wa hadha muwafiqun lima qala an-Nawawi fi Syarh Muhadzab wa tashih. Lakin fi Rawdah wal Fatawi jawaza dalika. Pendapat ini yang mengatakan tayamum tidak boleh menggunakan debu yang tercampur dengan kapur dan pasir, ini sesuai dengan pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, dalam kitab Muhadzab, dalam kitab Tashih. Tetapi dalam kitab Rawdah, beliau mengatakan kalau debu itu bercampur dengan pasir masih boleh. Masih boleh. Dengan catatan pasir itu masih mengandung debu halus. Nggak masalah. Jadi tetap beliau meskipun satu orang pendapatnya dua gitu. Satu kita mengatakan boleh, satu kita mengatakan tidak boleh. Jadi debu yang bercampur dengan pasir beliau mengatakan pertama nggak boleh, tapi dalam kitab lain mengatakan oh boleh. Kemudian wa yasihu atayamum aidon bi ramalin fihi gubarun. Juga beliau mengatakan sah-sah saja hukumnya bertayamum dengan pasir, tapi pasir yang mengandung debu yang halus. Kalau pasir-pasir kasar nggak ada debunya nggak boleh. Tapi harus pasir yang mengandung debu. Nah, itu boleh. Jadi yasi atayamum aidon bi ramalin fihi gubarun. Wa kharaja bi qaul musannif at-turab ghairuhu kanuratin wa sahaqa fadijafin. Kemudian dikecualikan dengan ucapan musannif berupa tayamum harus menggunakan debu, yaitu ketika bertayamum tidak menggunakan debu. Contohnya apa? Dengan menggunakan remukan genteng, remukan bata nggak boleh. Harus pakai murni pakai debu. Misalkan genteng diremuk atau bata diremuk kemudian sampai lembut, buat tayamum nggak boleh. Harus murni debu. Itu. Wa kharaja bit tahir an najis, kemudian kecualikan dengan ungkapan tahir yaitu najis. Tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang najis, itu enggak boleh. Harus debu yang suci. Ammat turab al musta'mal qala yasi atayamum bihi. Sedangkan debu yang sudah dipakai, yang musta'mal, itu tidak sah kita bertayamum dengan debu tersebut. Contohnya bagaimana? Contoh misalkan begini. Kita pertama nepuk di sini, nepuk kan begitu. Pakai. Nah, nanti katakan dipakai di wajah. Kemudian untuk tepukan yang kedua untuk di tangan harus pindah tempat. Katakan pertama di sini, yang kedua harus di sebelah. Katakan pertama di kanan nepuknya. Ini udah dipakai kan di sini. Nanti untuk nepuk yang kedua untuk di tangan harus sebelah kiri atau di atasnya. Di tempat yang sama. Karena ini mustakmal. Nah, jadi tidak boleh menggunakan debu yang mustakmal dalam bertayamum. Asal tayamumnya harus belum yang dipakai. Nah, itu syarat. Nah, itu adalah syarat-syarat Tadi saya ulangi. Apa itu tayamum? Tayamum adalah itu secara bahasa, secara istilah adalah mengusapkan debu kepada wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudu atau mandi atau membasuh anggota wudu dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian syaratnya ada berapa? Apa saja? Yang pertama adalah ada udzur, yang kedua masuk waktu sholat, yang ketiga
setelah mencari air. Yang keempat, ya, kemudian yang kelima, menunggu yang suci. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau tayamum dengan cara nempelin tangan di jok mobil atau jok pesawat? Nah, nggak sah kalau pendapat Syafi'i. Ya, berarti dalam praktek di travel kemudian wudunya tayamumnya dengan cukup dengan nempel di jok pesawat, itu bukan Syafi'i. Ya, itu adalah madhab Hanafiyah. Nah, itu harus jelas dulu. Tapi kalau Syafi'i nggak sah, harus turun, nggak mungkin kan, masa harus turun dari pesawat, nggak mungkin. Nah, ya makanya solusi, namanya solusi daripada kalau debu mangga kalau boleh. Nah, bukan hanya itu, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.